Assalamualaikum salam. Beberapa hari yang lalu saya menemukan artikel di internet mengenai penemuan Injil asli di Turki yang menyebabkan Paus yang ke-17 mundur dan diprediksi sebagai awal keruntuhan gereja karena di dalam Injil asli tersebut terdapat pengakuan tentang kehadiran Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Apakah artikel tersebut benar Ustaz? Bagaimana pendapat Ustaz? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Dan perlu Anda tahu, seorang muslim tidak butuh tunggu artikel untuk membenarkan keadaran Nabi Muhammad SAW. Kita nggak butuh itu. Orang mau klaim Nabi Muhammad bukan Nabi, ya Nabi saya Muhammad gitu kan. Kita sudah punya fakta. Jadi tidak ada pengaruhnya bagi umat Islam itu. Orang Nasrani pun didakwai oleh Allah Subhanahu, didakwai karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang memberikan hidayah adalah Allah. Apakah memang dengan adanya Injil begini kemudian orang-orang Nasrani akan masuk Islam semuanya? Enggak. Karena memang banyak hadis yang menjelaskan gitu kan, bahwasanya orang-orang Nasrani tetap akan ada, ya, sampai nanti Isa alaihissalam turun di zaman Dajjal, barulah seluruh muka bumi masuk Islam, ya kan gitu. Kata Nabi SAW, semua akan masuk Islam biizil aziz atau bizillil dzalil, dengan kemuliaan atau dengan terhina. Tidak bisa lagi harus syahadat atau dibunuh pada saat Nabi Isa alaihissalam turun nanti. Tapi agama Nasrani ada sampai pada saat itu nanti, sampai Nabi Isa alaihissalam diutus. Tentu kalau ada pun benar seperti ini, alhamdulillah, artinya sebuah penemuan, tapi tidak ada pengaruh besar atau tidak ada hal yang khusus bagi umat Islam gitu. Jadi nggak perlu dibesar-besarin gitu kan. Karena umat Islam insya Allah tanpa ini pun tetap mengakui tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Dan para pendeta dan pastor sebenarnya tahu gitu kan. Kalau mereka betul-betul ahli kitab yang mempelajari kitab mereka, pasti mereka tahu, nggak mungkin nggak gitu kan. Kita banyak sekali fakta. Bukankah mayoritas yang masuk Islam semuanya orang-orang pintar? Ya kan? Yang masuk ilmuwan, pasturnya, pendetanya, ya, biarawati, ya, orang-orang yang pintar-pintar, dokter, spesialis, insinyur khusus, gitu banyak contoh-contohnya. Tapi yang murtad dari dari agama Islam, orang bodoh. Mana ada pernah orang pintar dari Islam pindah ke Nasrani? Nggak ada. Orang miskin, orang susah, orang bodoh, gitu kan? Itu yang pindah. Itu sudah cukup fakta bahwasanya kebenaran Islam itu ada. Dari agama mereka sendiri banyak sekali mu'allaf yang masuk Islam, itu sudah cukup fakta, gitu kan? Sudah cukup fakta. Dan juga orang-orang Nasrani, para pendeta dan pastor itu tahu, sebagaimana kita juga tahu kaum muslimin, para penuntut ilmu, para ulama itu mengetahui bahwasanya memang Injil itu ditulis 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah SWT, dan dulu itu ada 600 Injil. Semua mayoritas Injil ini menyebutkan ada Nabi terakhir namanya Ahmad, seperti Allah sebutkan dalam surah Shaf, gitu kan? Ada. Isa mengatakan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang Nabi terakhir setelah saya namanya Ahmad. Semua ada, kecuali 4 Injil. Maka yang selain ini 596 Injil dibakar oleh gereja pada saat itu. Ditinggalin, sekarang tinggal 4 Injil yang dipegang itu. Itu saja 4 yang dipegang, dan itu pun direvisi setiap tahun. Ini jelas bahwasanya secara histori pun ada memang fakta Nabi Muhammad SAW itu ada. Saya mau tanya, saya pernah melihat seorang perempuan menggunakan rok yang panjangnya sampai tanah, tapi rok tersebut dipercantik dengan adanya bordiran-bordiran yang membuat seorang laki-laki tidak nyaman. Apakah perempuan tersebut berdosa? Kalau seandainya bordiran itu sengaja ditaruh untuk menggoda lawan jenis, niatnya itu seperti orang perempuan sengaja membuat baju ada belahan di daerah dadanya, pasti dari awal dia sudah niat tuh untuk memperlihatkan bagian dadanya, nggak mungkin tidak kan, buat belahan di pahanya supaya pahanya dilihat, tujuannya kan itu, niatnya sudah itu. Nah, innamal a'malu binniyat, niatnya awal apa nih? Kalau ada orang subhanallah dia punya baju sampai di kakinya, tapi kalau perempuan muslimah pakai kelihatan telapak kakinya, dia ingin tutup, ditambah dengan kain yang ada di rumahnya, kebetulan ada bordiran tapi tidak menyolok, dibuatlah sama dia. Apakah ini berdosa? Tidak. Apa dosanya? Tapi kalau dia niatnya dari awal sengaja membuat perhiasan untuk menggoda lawan jenis, targetnya itu ya dosa, kan gitu. Jelas, mau di kaki, mau di tangan, mau di kepala, niatnya untuk berhias untuk selain suami atau selain mahramnya, itu maka berdosa, gitu kan? Jadi seperti itu jawabannya.
Apabila ada seseorang yang karena cobaan hidup yang diterimanya dia jadi tidak percaya kepada Islam, tidak memeluk agama apapun, namun seiring berjalannya waktu dia mau kembali menjadi muslim lagi, apa yang harus dilakukan? Syahadat lagi. Dia harus syahadat. Dan pertanyaannya, apakah setelah dia benci Islam, dia keluar dari masalahnya? Sembuh penyakitnya? Terbayar utangnya? Demi Allah tidak. Kebodohan dia malah. Kehilangan agamanya, kehilangan apa yang dia inginkan. Islam adalah solusi. Pada saat kita sedang hadapi masalah, ada jalan keluarnya. Suruh sabar, suruh banyak berdoa, muhasabah. Bukankah dengan musibah malah kita lebih dekat dengan Allah? Pasti dengan musibah, doa kita kalau kita kembali kepada Allah beda dengan kalau lagi tidak ada musibah. Pasti beda, gitu kan? Beda kalau kita lagi sakit parah, minta kepada Allah, ya Allah sembuhin, sampai nangis-nangis. Ya Allah bayar hutang saya telir, saya akan ditagih besok. Ya Allah besok saya mau lulus ini Allah mudahan. Beda dengan kalau tidak ada cobaannya kan. Makanya kata ulama cobaan itu sebenarnya adalah ya warnanya hidup gitu. Warnanya kehidupan ini gitu. Jadi kalau tidak ada cobaan itu kehidupan ini seperti hitam saja blank. Tapi dengan adanya cobaan maka jadi warna-warni gitu kan. Kehidupan itu jadi indah sebenarnya. Kalau Anda tidak sakit, pernah tahu nggak nikmatnya sehat? Kalau bapak ibu tidak pernah lapar, pernah rasa nggak nikmatnya itu? Makan. Nggak pernah lapar, setiap makan. Coba kalau kita lagi lapar, gitu kan? Walaupun cuma nasi sama tempe, sedap saja kita makan karena tahu nikmatnya makanan itu. Tapi kalau kita lagi tidak pernah, nggak lapar, setiap saat ada terus makanan, biar sama ayam bakar sama ini biasa saja, nggak ada istimewanya. Kalau nggak ngantuk, nggak enak orang. Istirahat ngantuk itu sebenarnya bagian dari cobaan. Gitu kan? Pasti begitu. Kalau tidak haus, nggak enak minum, nggak nikmat. Coba kalau lagi haus sekali minum air es, kan luar biasa. Beda dengan kalau lagi tidak haus, bawa air aqua pun minum-minum sedikit, nggak ada rasanya, biasa aja. Itu warna kehidupan. Apakah dengan dia keluar dari agama Islam, kemudian dia murtad begitu, itu selesai masalahnya? Sama sekali enggak. Kenapa sih akan ada warna kehidupannya gitu? Jadi jawabannya adalah dia syahadat kembali, karena dia sudah niat untuk keluar kan? Innamal a'malu binniyat. Orang niat saya mau naudzubillah. Orang bilang seseorang mengatakan saya murtad dari agama Islam. Murtad langsung pada saat itu. Niatnya dalam hati mau keluar dari agama Islam, sudah selesai. Lafaz itu sudah cukup, niat sudah cukup keluarkan dari agama Islam. Harus syahadat kembali. Bagaimana hukumnya jika bekerja di perusahaan software yang membuat aplikasi untuk bank konvensional? Kalau memang ada aplikasi lain selain perbankan, kenapa harus? Karena bekerja untuk membuat software halal. Apa masalahnya? Software, program, jual jasa, teknologi, biasa. Kan gitu, tidak ada masalah. Tapi kalau difungsikan, gini, saya punya toko jual TV. TV saya orang beli umumnya, halal kan? Halal, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau ada satu orang pembeli, dia mau beli TV di tempat saya, mau pasang di tempat karaoke-nya. Saya tahu dia mau pasang tempat karaoke-nya. Halal kan? Haram di sini. Karena kita sudah tahu tujuannya dia untuk apa. Nggak usah dijual. Oh dia ambil 100, nggak apa-apa. 100 nanti Allah ganti dari tempat lain. Nggak boleh karena kita tahu. Kalau kita nggak tahu hukumnya secara zahir, kan gitu. Jadi begitu hukumnya. Buat software, jual umumnya. Perusahaan-perusahaan pakai. Kalau di antara yang memakainya nanti adalah perbankan, itu lain. Tapi kalau secara khusus dia pesan, maka angkat tangan Anda lebih aman. Karena Anda menghidupkan perusahaan tadi itu dengan software Anda, gitu kan? Maka kalau Anda mau aman, maka selamatkan diri dari masalah seperti ini. Apabila ayah tidak setuju terhadap calon menantu laki-laki namun dengan alasan yang tidak logis, maka apa yang harus dilakukan sang anak? Ayah menggunakan hitungan Jawa dan lain-lain, lebih percaya kepada perkataan orang yang belum tentu benar. Tentu kita lihat di sini ya, kalau ada masalah begini ini kita harus melihat dari dua sisi, ya, si ayah dan si anak ini kan. Karena kadang-kadang juga subhanallah ada anak karena dia terlanjur suka laki-laki yang melamar dia, lalu dia membenarkan apa saja, bahkan mencari kesalahan ayahnya, gitu kan? Atau memang sebaliknya kejadian seperti ini, ayah yang memang egois, gitu kan? Mentang-mentang ini anak, karena juga ada posisi orang tua biasa begini. Anda sekarang yang umurnya sudah 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, kalau masih ada orang tua Anda hidup, tetap dianggap Anda sebagai anak. Walaupun sudah profesor, tetap dianggap anaknya seperti dulu waktu kecil yang biasa dipukul sama dia. Tetap namanya anak gitu. Tetap dia tidak gampang menerima pendapat dari anaknya. Sudah begitu posisi orang tua.
gitu kan? Jadi di sini kita harus lihat kalau memang yang dilakukan oleh orang tua tersebut hal yang melanggar syar'i, memang dia menolak tadi karena ramalan haram, nggak boleh, maka itu tidak perlu gitu kan. Kita bahasakan ke ayah kita, kalau orang ini baik yang sudah melamar, kita bahasakan baik kepada ayah gitu kan, bahwasanya ini pemahaman dalam Islam tidak seperti itu, ayah dijelaskan dan segalanya gitu, sudah cukup kan gitu. Kalau memang pun masih belum ditakdirkan oleh Allah SWT, kita bantu tutup diri kita dengan doa, berdoa kepada Allah SWT. Ini banyak orang lalaikan. Kadang-kadang kita mau berdoa kalau lagi ada masalah saja, berdoa kapan saja dan kapan diperlukan. Kalau perlu, saya pernah bahasakan kan, Anda mau ke mall, mau ke mall, mau beli baju, berdoa, ya Allah mudahin saya dapat baju yang saya inginkan, itu pahala. Dan insya Allah dapat baju itu gitu kan. Doain semua, doain dalam segala hal. Mau minum, ya Allah jadikan air ini berkah buat hidup saya, minum bismillah. Berdoa, semua ada doanya, semua dapat pahala di situ. Jangan cuma berdoa kalau dalam kepepet saja. Berdoa, ada orang yang minta, ya Allah kalau baik langsung ya mudahkan buat saya, ya lunakkan hati ayah saya dan seterusnya, insya Allah bisa. Kalau saya sarankan di sini dikatakan, lalu apa yang anak lakukan? Kalau anda tahu sudah baik, anda istikharah, kemudian anda berdoa kepada Allah agar Allah lunakkan hati ayah anda dan mendapatkan hidayah karena meninggalkan ramalan-ramalan seperti ini. Bagaimana hukumnya percaya terhadap perhitungan Jawa dan menentukan jodoh atau tidaknya calon pasangan yang akan menikah, atau tidak baiknya mungkin ya. Tetap tidak boleh, haram. Semua ramalan tidak boleh, apapun sifatnya. Mau hitungan Jawa, mau hitungan Barat, mau hitungan Afrika, dalam Islam tidak ada. Kita punya hukum dan syariat Allah, selesai. Allah SWT mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun kabir. Wahai walinya wanita, wahai wanita, kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, enggak usah pakai hitung-hitungan. Secara zahir orang ini baik, sudah, akhlaknya baik, agamanya baik, sudah selesai, terimalah lamarannya. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Patokannya itu. Boleh enggak membaca Yasinan malam Jumat dari rumah ke rumah? Yang dibaca minggu pertama Yasin dan Ar-Rahman, minggu kedua Yasin dan Al-Mulk, minggu ketiga Yasin dan Al-Waqiah, minggu ketiga Yasin dan Tahlil, atau Yasin dan Ratib. Apa hukumnya? Tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Datangkan untuk saya satu buah hadis bahwasanya Nabi pernah rangkai begini. Anda yang bertanya, silakan Anda tanya. Kira-kira pernah nggak Nabi ada hadis yang mengatakan Nabi pernah baca minggu pertama Yasin sama Al-Mulk, minggu kedua baca ini? Kalau enggak, jangan dilakukan. Kenapa? Karena Allah tidak terima kecuali yang Nabi Anda contohkan, titik. Setahu saya tidak pernah ada hadis Nabi menggabungkan surah-surah seperti ini di minggu-minggu pertama dan seterusnya. Tidak ada tuntunannya. Apalagi yang saya herankan, saya sudah pernah bahasakan, di Indonesia ini kita terlalu mensakralkan surah Yasin. Surah Yasin surah mulia dalam Al-Quran, tapi hadis-hadis yang berhubungan dengan surah Yasin umumnya adalah hadis lemah dan hadis maudhu. Saya katakan, daripada anda kejar surah Yasin, baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas, Yasinnya juga tetap kena kan? Udah selesai, dapat fadilah. Karena membaca Al-Quran 30 juz itu perintah dari Nabi SAW. Mengkhususkan surah ini tidak boleh kalau tidak ada fadilah khusus gitu kan. Ini banyak diangkat. Bahkan banyak hadis-hadis lain yang memang punya fadilah hadis sahih ditinggalkan, seperti membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, di hari Jumat, itu punya hadis sahih, nggak dilakukan di Indonesia kan gitu. Itu ada fadilahnya. Mungkin surah Al-Mulk memang dibaca secara sendiri, tidak digabungkan dengan surah lain, setiap harinya menyelamatkan dari fitnah kubur, itu hadisnya sahih. Ada banyak memang, ada memang surah khusus dibaca. Tapi surah Yasin ini hadis yang umumnya rata-rata lemah. Ya kan? Yang dikuatkan oleh para ulama adalah sebuah hadis Nabi SAW yang mengatakan, bacakanlah Yasin pada orang-orang yang akan sakarat di antara kalian. Ini dihasankan oleh Syekh Albani kan gitu. Ini dihasankan hadisnya. Jadi kalau orang mau meninggal, selain ditalkin boleh dibacakan surah Yasin. Itu ada hadisnya, tapi bukan orang yang sudah mati. Orang sudah mati nggak ada dalilnya. Atau menjadwalkan khusus seperti ini gitu kan gitu. Jadi saran saya lebih baik baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas, masuk surah Yasin di dalamnya. Setiap hari jadwalin 1 hizib, 2 hizib, itu yang benar, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya para sahabat menghatam Quran 3 hari, 7 hari, dan maksimal mereka menghatamnya selama 40 hari. Selama 40 hari. Ustaz, saya mau tanya, apakah sampai saat ini dakwah di Papua atau Iran masih berlangsung? Dan sampai sejauh mana proses kemajuannya? Karena saya mendengar banyak sekali misionaris di sana. Masih berlanjut, alhamdulillah, gitu kan? Dari semenjak saya diangkat jadi ketua pada saat itu tahun 2003, pengiriman dai ke Irian masih berjalan, alhamdulillah. Dai-dai kita masih jalan di sana. Bahkan ada dai-dai yang kita kirim sudah menikah di sana, punya keturunan, udah punya lembaga-lembaga pendidikan, alhamdulillah berjalan, gitu kan?
Masalah banyak misionaris ya banyak memang di mana-mana. Memang karena mereka jadikan target Irian itu adalah tempat kedua setelah Manado, Sulawesi Utara. Jadi target tempat kristenisasi gitu kan. Saya waktu ke sana sempat saya bawa handycam, kemudian saya lihat, saya syuting semua sekolah-sekolah seminarinya, gerejanya, aktivitas mereka semua memang sangat luar biasa perkembangan mereka dalam melakukan dakwah-dakwah mereka. Tapi dengan puluhan tahun dari zaman Belanda dulu mereka di sana itu sampai sekarang, kalau Islam mungkin masuk selama itu mungkin sudah jauh berkembang dibandingkan sekarang itu. Karena mereka datang dengan pesawat Twin Otter mereka, setiap pendeta atau pastor kadang-kadang dihadiahkan atau diberikan pesawat, kemudian mereka masuk ke hutan, lalu mereka berdakwah di sana. Tapi berdakwah seminggu sekali nyanyi-nyanyi di gereja, gitu kan? Itu saja mereka lakukan. Karena kebanyakan juga mereka seperti yang Allah ceritakan, gitu kan? Mereka banyak juga para kisis, ya, pendeta dan pastor ini mereka hidup dari situ. Ya, mereka hidup dari situ, mereka menerima gaji yang besar dan hanya menjalankan misi seperti biasa saja gitu, kan gitu. Jadi ada saja, tapi alhamdulillah Islam tetap berkembang. Ya, Islam tetap berkembang dan insya Allah agama Allah ini tidak akan mungkin salah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, kata Nabi SAW. Islam pasti akan jaya dan tidak akan ada yang mengalahkannya. Apakah Ustaz saat ini masih menjadi baik? Sini sudah. Ustaz mohon penjelasan siapakah sebenarnya Wahabi? Mengapa yang berjenggot dan memakai pakaian atas kaki dikatakan Wahabi? Wahabi itu istilah yang disebut oleh orang-orang Syiah. Berapa kali saya ulangi, orang Syiah ini tidak terima kalau ada istilah Syiah Sunni. Sunni nggak diterima sama mereka, karena kalau Sunni kan berarti mengikuti sunnah. Secara akal sehat benar dong ngikutin sunnah. Syiah berarti jauh dari sunnah, gitu kan? Maka mereka mengeluarkan istilah-istilah yang supaya orang takut dengan sunnah ini atau sunni ini. Keluarlah istilah Wahabi, keluarlah istilah Salafi. Semua ini istilah digunakan oleh orang-orang Syiah untuk menakut-nakuti umat ini agar jangan ikuti sunnah. Pelihara jenggot sunnah Nabi, apa masalahnya? Kata Nabi SAW apa? Cukurlah kumis kalian dan pelihara jenggot kalian, hadis sahih masalah itu. Nanti ada bahasan dalam dosa-dosa besar kita ini juga, orang-orang yang tidak memelihara jenggotnya atau tidak mencukur kumis itu adalah perintah Nabi SAW. Saya sudah sebutkan beberapa lalu ya. Di buku kita dosa-dosa besar ada 100 halaman 185. Kalau nggak salah poin ke-23 membahas masalah itu. Jadi itu jelas sekali. Orang yang celanai di atas mata kaki, kata Nabi SAW, kullu ma tahta qadamaini finnar. Semua yang di bawah mata kaki akan tersentuh dengan api neraka. Itu perintah Nabi SAW. Memang diperintahkan untuk laki-laki menaikkan celanai di atas mata kaki, itu perintah Nabi SAW. Perintah sunnah gitu. Kalau dianggap karena sunnah itu kemudian Wahabi, ya inilah istilah yang digunakan oleh orang-orang Syiah. Mereka ingin ya mempermasalahkan ya, terutama lagi di Indonesia sekarang. Karena MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah dan mengingatkan kaum muslimin agar hati-hati dari mereka. Jelas sekali mereka mengatakan Quran mereka lain. Ada dua hal yang fatal bagi Syiah dan hampir semua Syiah sama. Yang pertama mereka mengatakan Quran kita kurang, yang kedua mengkafirkan sahabat. Sudah fatal. Quran Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami ya turunkan Quran sebagai peringatan dzikra dan kami akan menjaganya, gitu kan? Kemudian mereka mengatakan tidak kurang. Sahabat dikafirkan, apalagi Abu Bakar dan Umar. Siapa mereka? Mertua Nabi. Kalau orang dicaci maki, ya, kalau mereka mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan, berarti mereka sama saja menghina Nabi SAW. Bagaimana Nabi memilih mertua yang kafir? Nggak mungkin. Aisyah kafir, bagaimana bisa Aisyah dikatakan kafir? Aisyah itu sudah menjadi hukum syariat kita dan diakui, orang Syiah pun akui itu sebenarnya, bahwasanya orang yang meninggal dalam kondisi suami istri akan ketemu di surga, gitu kan? Sekarang Nabi SAW meninggal, Aisyah adalah istri Nabi, berarti jelas istri Nabi juga di surga. Bagaimana bisa kafir gitu? Allah akan menjaga, dan jelas pernikahan Nabi SAW dengan ummahatil mu'minin itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menikahkan Nabi SAW dengan para istrinya beliau. Allah mengatakan dalam Al-Quran, falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha, gitu kan? Al-ayat. Pada saat Zaid sudah selesai dari masalah dengan istrinya Zainab, kami nikahkan kamu dengan zawwajnakaha, kami nikahkan kamu dengan si Zainab tadi. Allah yang menikahkan Nabi SAW dengan ummahatil mu'minin, gitu kan? Jadi jelas bagaimana bisa. Nah, ini istilah digunakan oleh orang-orang Syiah. Ustaz mohon penjelasan tentang faedah-faedah orang yang menyegerakan menikah dan seperti apa perayaan walimah seorang muslim. Tentu sunnah ya, Nabi SAW menyerahkan nikah, jadi jelas. Bahkan termasuk pelanggaran syar'i kalau ada orang sudah punya kemampuan lalu sengaja menunda pernikahan, tidak ada alasan. Untuk apa menunda pernikahan? Belum dapat gaji yang besar, belum punya mobil, belum punya rumah, ini semua bukan alasan syar'i, nggak boleh.
Kontrak pun sudah bisa nikah kok. Karena masalahnya kebutuhan biologis ada. Nanti Anda akan tergoda, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Jadi perintah untuk menikah itu, ya kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab, wahai anak-anak muda. Kata para ulama, istilah syabab adalah bermula dari mulai balik sampai 40 tahun. Kalau balik umur berapa? 12, 13 tahun kan? Sudah masuk dalam hadis ini. Wahai anak-anak muda, mulai balik sampai 40 tahun. Man istata'a minkumul ba'a, siapa yang punya kemampuan, falyatazawwaj, menikahlah. Kemampuan fisik, dia tidak sakit, tidak berbahaya kalau dia menikah nanti kena ada hubungan biologis gitu kan. Kemudian dia mungkin juga punya kemampuan material yang bisa dia lakukan untuk kehidupannya dia dan seterusnya gitu. Maka dia menikah. Fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Karena itu akan lebih menjaga kesucian kemaluan dan menjaga kehormatan penglihatan. Wa man lam yastati, siapa yang belum bisa, ya belum mampu untuk itu, karena mungkin masih lagi memilih, mungkin lagi masih ya lebih dominan untuk membantu orang tuanya yang sedang sakit, ada udzur-udzur syar'i kira-kira yang mendahulukan dia itu, maka kata Nabi SAW, fa'alaihi bis-siyam atau bis-saum, dia harus puasa, fa innahu lahu wija, karena itu akan menolong dia selamat dari ya godaan-godaan yang akan mengganggu dia dengan memperbanyak puasa. Kemudian kalau cara walimah Islam, ya ada beberapa poin yang pernah saya jelaskan kan. Tidak boleh ada ikhtilat, percampuran antara tamu laki-laki dan tamu perempuan, itu dijauhi. Mungkin saya katakan tuh hari dengan cara diubah jamnya, atau diatur tamu perempuan, tamu laki-laki datang akan nikah jam 10 sampai jam 12 siang. Dan 1 siang sampai asar itu tamu perempuan, dipisahin sehingga ibu-ibu datang semua satu gedung ibu-ibu, laki-laki datang di pagi hari semua laki-laki. Kan itu jadi aman. Tamu laki-laki nanti mempelai laki-laki yang layanin ada di situ, dan tamu perempuan nanti mempelai perempuan. Sudah selesai secara syar'i, nggak ada ikhtilat. Yang kedua, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i dari sisi ya pakaian, terbukanya aurat. Ya, jangan sudah pakai jilbab kemudian menikah lalu pakaian adat kelihatan semuanya, haram, nggak boleh, ya kan? Nggak boleh sampai tidak sholat karena sudah dandan misalnya, ya uduk sebelumnya, ya kan? Jangan karena acara gedung kemudian tidak sholat. Pilih waktu-waktu di mana tidak bertabrakan dengan waktu sholat. Jangan undangan jam 6 sore, azan maghrib. Ya, ini semua undangan juga akhirnya tidak ada yang sholat. Dapat dosa orang yang undang. Kenapa nggak habis isya? Nggak ada masalah, gitu kan? Bisa saja di waktu-waktu yang agak renggang mestinya. Jadi tidak terbuka orang, tidak ada kemaksiatan. Kemudian tidak ada juga hal-hal yang pernah saya jelaskan, mencaplok tata cara pernikahan barat yang akhirnya karena tidak memahami maksudnya lalu dicaplok dalam kehidupan kita, seperti masalah pengaturan, tata pengaturan ruangan tadi, dan adanya standing party kan, yang sekarang orang makan minum sambil berdiri. Kalau di barat itu alasannya secara sosial, itu untuk menghemat gitu kan. Kita tidak perlu, karena kita dilarang makan dan minum sambil berdiri. Keluarin duit sedikit, biarin duduk. Kadang-kadang sampai nenek-nenek susah duduk, nggak ada kursi, dia mau makan susah gitu kan. Ini nggak boleh, pelanggaran syar'i. Saya dikasih tempat gitu kan. Nah ini termasuk hal dasar. Kemudian tidak adanya ya musik-musik yang dilarang dalam agama, karena musik dibolehkan bagi wanita kalau pernikahan dan kalau hari raya dengan memukul gendang di antara kaum wanita saja. Bapak-bapak nggak usah sibuk-sibuk dengan gendang, sibukin diri dengan makan saja gitu kan. Jadi nggak usah apalagi panggil penyanyi dangdut ini segala, orang semua nonton, ya dia dapat dosa, semua orang juga diikuti dapat dosa sama dia. Bagaimana memulai rumah tangga dengan kemaksiatan? Kapolri melarang anggota wanitanya untuk tidak menggunakan jilbab, padahal Indonesia merupakan negara Islam. Untuk apa ini? Tidak menggunakan jilbab maksudnya? Indonesia mungkin maksudnya menggunakan jilbab kali ya. Dan Indonesia merupakan negara Islam terbesar di dunia. Bagaimana pertanggungjawaban nanti? Dan apakah pemimpin tersebut termasuk dalam hadis riwayat Muslim yang isinya tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya orang-orang yang awam tentang agama dan mereka diangkat menjadi pemimpin. Semakin sedikit orang yang memahami Islam dan semakin banyak orang tewas dalam musibah. Ya tentu dia mempertanggungjawabkan itu depan Allah Subhanahu Wa Taala ya, siapapun dia ya, dan semoga Allah berikan hidayah Kapolri atau yang lainnya. Selama memang mereka melarang hukum-hukum Allah diterapkan, maka dia bertanggung jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala, jelas itu, dan itu tidak boleh. Sebaliknya kalau beliau tunggangi jabatannya, justru ya sampai ada keputusan untuk bisa pakai jilbab, dan itu terus terjadi walaupun beliau sudah tidak menjabat dan meninggal, itu jadi amal jariah. Makanya saya heran kalau ada pejabat-pejabat kita tidak tunggangi kesempatan untuk jadi amal jariah buat dia gitu kan. Kalau apakah dia masuk dalam hadis itu, ya tentu masuk. Kalau dalam umumnya globalnya hadis itu masuk saja.
Ya masuk saja dan semoga Allah SWT berikan hidayah. Cuman saya sudah sering bahasakan ya, setiap kita lihat kemungkaran atau kesalahan, kekurangan, jangan cuma tahu menghina dan menyalahkan. Contoh, Bapak Ibu kalau masuk ke masjid, lalu Bapak Ibu dapat masjid itu kotor karpetnya, kotor kamar mandinya, kan gitu. Lampunya mati, temboknya kotor, atapnya ada yang sudah mau rubuh. Banyak orang di antara kita keluar dari masjid bilang apa? Masjidnya rusak, masjidnya kotor, masjidnya jorok, pergi. Itu benar nggak perbuatannya? Salah ini. Kenapa salah? Semestinya dia mengatakan, ya Allah, rumahnya Allah sampai begini ya. Tanyakan diri sendiri, apa andil saya nih? Jangan keluar kecuali sudah punya andil di situ. Panggil marbotnya, ada apa nih? Oh, atapnya rusak Pak. Berapa kira-kira biayanya? Ya mungkin kira-kira 500.000. Baik, kalau kita punya mampuan bantu. Kita ubah, kamar mandinya rusak. Berapa per meter keramik? Keramik yang murah itu 30.000 per meter. Yang sedang 50-60.000 per meter. Yang bagus 100.000 per meter. Kamar mandi umumnya tempat duduk berapa luasnya? Anggaplah 5 kali 5, standarnya masjid 25 meter kali 25 meter kali dengan ongkos kerjanya 100.000, dengan keramik misalnya 150.000 per meter kali 25 meter, berapa keluar? Sekitar anggaplah 2 jutaan lebih. Kenapa kita kalau punya uang nggak coba ubah itu, ganti masjid itu, supaya tinggalkan masjid kita mengatakan Alhamdulillah. Datang yang kedua kali kita akan merasa nyaman di masjid itu kan. Berarti kekurangan tadi yang ada itu kan kita sudah tutupin, dan kita jadi amal jariah. Berapa banyak orang yang uduk setelah itu, bukan cuma tahu menghina. Qurannya andil Anda apa? Berapa banyak, berapa mahal itu, berapa biayanya kalau laundryin karpetnya atau ganti karpetnya gitu kan. Coba punya andil, kalau enggak berikan masukan, berikan saran gitu kan, paling tidak. Ini enggak, sudah dia hina masjid tersebut, rumahnya Allah, dia keluar kemudian dia larang lagi orang lain sholat di situ. Sholat sana aja, enggak, masjidnya jorok, kotor tuh, enggak usah. Subhanallah, gitu kan. Mestinya di sana tuh sudah mau rubuh atapnya, kita rame-rame yuk perbaikin, kan gitu. Mestinya begitu. Sama halnya ini semua ya, apapun yang sifatnya punya kekurangan, punya ini, coba kita doakan, coba kita perbaikin, coba kita punya andil, itu yang saya maksudkan. Melenceng dari tema, istri yang sedang hamil, amalan sunnah apa yang dianjurkan dilakukan oleh saya dan istri? Perasaan dari tadi semua melenceng ini pertanyaannya. Ini saya sarankan, ya bisa baca buku yang sudah saya kasih itu hari ya. Ini ada sendiri khusus amalan-amalan atau zikir yang dilakukan, diterbitkan Ibnu Umar untuk ibu hamil gitu kan. Tapi yang saya tahu Allahu alam sih tidak ada secara khusus hadis-hadis yang membahas masalah amalan pada saat hamil. Tidak ada istilah 4 bulanan, 7 bulanan, pecahin kelapa apa segala itu nggak ada. Kayak tidak ada sekitar di Indonesia. Dalam Islam yang hamil bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekarang banyak ahli pendidikan Islam yang mengatakan sebaiknya janin itu dibiasakan untuk mendengar ayat Al-Quran pada saat mereka masih di dalam perut, gitu kan? Mungkin dengan sekarang menggunakan MP3 lah, menggunakan tape recorder, menggunakan HP, banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya mungkin insya Allah bisa membantu. Apa hukumnya menggunakan barang syubhat? Soalnya ketika saya mendatangi suatu masjid, lalu saya ke kamar mandi masjid tersebut, saya melihat ada sabun yang pada saat itu saya belum mandi. Lalu saya pakai sabun itu dan saya ketahui bahwa itu barang syubhat, dan apa hukumnya? Onani dan masturbasi. Jadi kalau masalah menggunakan barang yang bukan barang kita itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kecuali memang dasarnya orang itu sudah niat untuk diwakafin atau masjid yang siapin gitu kan, itu lain. Kalau memang Anda masih ragu, ini sabun siapa ya, nggak usah dipakai, nggak usah dipakai, gitu kan. Atau kalau Anda sudah yakin kira-kira ini memang masjid yang siapin untuk orang mungkin mandi seperti di Al-Azhar Kalimalang kalau nggak salah tuh saya lihat memang di masjid kalau tidak salah ada disiapin sabun di situ ya. Kalau ada jemaah yang mau mandi gitu, itu saya pernah temukan itu, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak jelas ya nggak usah, lebih baik nggak usah. Mandi tanpa sabun insya Allah nggak apa-apa. Onani dan masturbasi hukumnya haram kalau sendiri, tapi kalau oleh pasangan yang halal tidak ada masalah. Seorang istri melakukan onani untuk suaminya pada saat dia lagi haid itu halal, halal, nggak ada masalah. Karena itu termasuk dalam istimta yang dibolehkan dan tidak bolehkan, meletakkan kemaluan di dubur atau di kemaluan pada saat haid dan nifas. Selain itu dibolehkan. Tapi kalau Anda lakukan sendiri hukumnya haram, nggak boleh. Apakah dalam sholat baik fardu ataupun sunnah atau dalam wudhu tidak ada niat seperti nawaitul wudu'ah? Sudah sering saya ulangi, tidak ada niat dengan lafaz kecuali di haji dan umroh.
Jadi nggak ada itu nawaitul wudu'a li rafil hadatsil akbar dan seterusnya, ini tidak pernah ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu yang niat dalam hati mau wudu, selesai baca bismillah lalu mau mulainya. Kadang-kadang saya mendapat SMS dari orang lain yang isinya suruh menyebarkan sebagian Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim ke 20 orang. Katanya akan mendapatkan berita baik, misalnya waktu satu hari akan mendapatkan rezeki yang tiada taranya jumlahnya, dan apabila dihiraukan akan mendapatkan nasib yang buruk atau musibah selama 6 tahun. Dan jangan dihapus apabila belum dikirim. Bagaimana sikap kita dalam hal ini? Sifatnya ancaman, karena setiap orang yang dikirim SMS belum tentu punya pulsa. Hapus saja ya. Saya sarankan hapus saja ya. Nggak ada masalah, insya Allah musibah tidak datang kepada anda. Dari mana ancamannya ini? Tidak pernah ada perintah untuk seperti itu. Kalau tidak dikirim kena ya musibah 6 tahun. Masya Allah, dari mana ini musibah 6 tahun? Ini sama sekali ini bala, ini malah ini kebodohan, ini bahayanya. Kebodohan yang disebarkan ya. Kemudian orang-orang, banyak orang terima yang juga akhirnya tanda kutip, mohon maaf saya bahasakan, bodoh juga. Kemakan ancam lalu kirim-kiriman semuanya. Untuk apa? Tidak ada dalilnya, tidak usah dikerjain, selesai. Apalagi nggak ada pulsanya, Masya Allah, nggak usah. Saya mempunyai keponakan laki-laki umur 3 tahun, sifatnya aneh. Kalau nonton TV selalu yang ada cewek cantik. Kalau dipindah acara lain marah. Kalau bicara kepada siapa saja sering mengeluarkan kata-kata bego, dan kalau marah-marah selalu membuang atau membanting barang. Megang apa saja selalu dipukulkan, baik ke TV maupun kaca yang ada di dekatnya. Dan kalau dikasih tahu melawan, dan kalau nangis selalu mengeluarkan lidah seakan-akan mau muntah. Apakah dalam hal ini anak ini diikuti jin atau perlu diruqyah? Di mana ruqyah yang bagus? Ya, saran saya diruqyah. Jadi kalau sudah ada gelagat-gelagat yang aneh, itu diruqyah. Ya, itu diruqyah. Dan yang terbaik adalah ruqyah sendiri. Ini diantara buku yang saya referensikan malam ini, kebetulan ada tuntunan doa ruqyah untuk orang sakit dan mengobati guna-guna dan sihir. Buku kecil, Anda lihat di dalamnya ada ayat-ayat, tinggal dibaca saja, buka sambil baca, diniati untuk ruqyah dia. Dan ruqyah itu subhanallah efeknya sangat besar ya. Kalau kita lagi baca Quran, memang kita niatin kalau ada orang yang kena sihir di sini, saya mau sekalian kena ruqyah deh, ruqyahin dia. Itu kena benar, itu ayatnya kena ke dia, ke jinnya, dia berasa sendiri, gitu kan. Jadi itu insya Allah lebih baik di ruqyah kalau kondisinya begini. Tapi juga perlu diperbaikin kadang-kadang ya. Kadang-kadang subhanallah perilaku anak-anak itu terjadi karena kita, tingkah laku orang tuanya. Anak-anak kalau kita lagi gemes sama dia, kemudian digigit, kan gitu. Karena gemes ya. Anak itu akan memahami bahwasanya gigitan adalah kasih sayang. Maka dia akan sering gigit orang nanti. Memang begitu terjadi. Dia gemes dicubit, dia anggap cubit itu adalah kasih sayang. Dicubit juga orang lain. Mungkin diolok-olok, diajak bercanda sampai keluarin lidah, ya dia juga lakukan, gitu kan? Jadi jangan heran. Mungkin seringkali dipukul-pukul, maka dia menganggap pukulan adalah sesuatu yang positif. Diambillah sesuatu, dipukulkan di TV. Bisa saya terjadi. Dengan tapi kalau kasus masalah dia melihat cewek dan segalanya itu tuh memang aneh. Itu butuh ruqyah. Mungkin jinnya memang jin puber gitu. Segala sesuatu yang terjadi, hal yang kita sukai dan musibah, itu atas izin Allah. Segala satu itu adalah ada ajalnya. Minta sumber referensi dalam Al-Quran dan Sunnah Ustaz. Jadi kalau ini cukup banyak ya, cukup banyak sekali. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, tapi Allah SWT sudah menyebutkan tentang masalah musibah ini, gitu ya. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, terima takdir Allah lalu action cari jalan keluar. Yang kalau mereka ditimpa musibah mereka membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, maksudnya jalan keluar, rahmat, dan mereka lah orang dapat petunjuk. Jadi itu ada ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu. Juga sunnah Nabi SAW, idza ahabbal abda, idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta seorang hamba, Allah akan mengujinya. Dan sudah saya jelaskan, kalau musibah itu datang kepada orang kafir atau orang fasik, maka itu berarti peringatan bagi dia agar dia tinggalkan perilaku buruknya. Tapi kalau musibah, yaitu datang kepada orang mukmin, Anda sudah ibadah yang benar, sudah sholat malam, sudah jaga zikir pagi sore, tutup aurat, hadir pengajian, sudah jaga, terus musibah tetap datang, ada orang utang tidak bayar. Tiba-tiba jalan ban motornya pecah, ban mobil pecah. Ada saja musibah yang jadi. Maka itu murni untuk meninggikan derajat seseorang. Karena kan dia sudah dibersihkan, dia sudah beribadah dan amal dosanya banyak terampuni. Maka itu bisa meninggikan derajat dia.
apakah penderita ya, OCB atau yang sering melakukan sesuatu diulang-ulang karena terlalu khawatir, contohnya setiap memakai pakaian selalu dicek karena khawatir ada binatang seperti kecoa, semut di dalamnya, mengulang-ulang saat membaca doa dan surah Al-Quran, setiap malam sebelum tidur berulang-ulang cek mobil atau motor sehingga orang tersebut jadi lambat atau lelat dalam beraktivitas. Saya sarankan ini konsultasi ke dokter juga ya, ke dokter. Tapi secara syar'i ini adalah waswas syaitan. Semua yang sifatnya membuat seseorang itu bimbang dalam melakukan satu perbuatan, apalagi itu positif atau selalu diikuti dengan was-was sehingga hidupnya susah, gitu kan? Maka itu berarti ya dari syaitan. Dia harus isti'adah dan dia harus memperbaiki keadaannya. Mohon dijelaskan waktu yang diperbolehkan untuk sholat duha. Jika saya berangkat kerja jam 8 dan saya mendirikan sholat duha jam 7.15, apakah boleh? Karena saya pernah memperoleh info dari salah satu ustadz bahwa sholat duha waktunya kira-kira 2 jam setelah azan subuh. Jadi tidak ada penentuan 2 jam setelah azan subuh sebenarnya. Tapi kapan matahari itu sudah terbit, maka berarti dia boleh, kan gitu. Berarti dia sudah boleh sholat duha. Allahu alam. Waduh, ini saya nggak bisa baca tulisannya. Apakah bekerja termasuk jihad? Ya, kalau mencari nafkah itu berarti bukan termasuk jihad ya, tapi pahalanya sama dengan jihad. Itu hadisnya begitu. Bukan jihad, karena jihad itu harus berperang di jalan Allah. Tapi yang dikatakan dia mendapatkan pahala jihad, iya, hadis Bukhari menjelaskan itu. Dan seseorang yang mencari nafkah untuk keluarganya yang tulus, maka dia di jalan Allah seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berdosa jika saya menghindar bertemu dengan ibu mertua karena sering memicu pertengkaran dan sering berkata kasar menyakiti hati pembantu saya? Enggak perlu. Tetap aja ya. Buatnya mungkin mengurangi bisa saja gitu kan. Tapi kalau untuk menghindar jangan, karena akhirnya kita tidak ketemu nantinya, gitu kan? Dan setiap kali subhanallah Allah mempertemukan kita dengan seseorang yang bermasalah, sebenarnya Allah sedang membuka peluang kita untuk dapat pahala, mendoakan, memperbaiki, meluruskan. Itulah tantangannya, gitu kan? Itu tantangannya. Mestinya kita bisa menerima tantangan itu. Siapa yang terima tantangan dan ikhlas karena Allah, dia akan dapat pahalanya. Apakah berdosa jika istri saya dipijat terapi oleh yang bukan mahram untuk tujuan pengobatan karena sulit mencari ahli terapi perempuan? Kalau ini pengobatan memang terbukti ya, kita bicara masih secara medis. Karena ini kalau alternatif masih selalu tanda tanya, gitu kan? Memang terbukti dia harus terapi dengan cara itu. Misal ada orang stroke atau gejala stroke, maka dia harus terapi di rumah sakit. Dan yang ada perawat laki-laki, perempuan, dia harus mengangkat barber tertentu yang ringan, dia harus jalan, dituntun, apa boleh buat, itu lain. Dan tidak ada memang perawat yang sama jenis, itu lain, masuk dalam pengobatan umumnya. Ya tapi kalau terapi umum saja, karena mau coba-coba, mau tes, mungkin bisa atau enggak, itu sebaiknya jangan, gitu kan? Karena itu tidak termasuk dalam pengobatan. Bagaimana menurut Ustadz sebagai muslim memilih pemimpin presiden yang lahir dari sistem demokrasi? Haramkah jika kita golput? Dan pandangan Ustaz terhadap Pancasila sebagai ideologi negara? Jadi kalau masalah memilih pemimpin, selama dia muslim, kita cari yang terbaik mana, pilih, nggak ada masalah. Kalaupun kita tidak memilih, saya tidak pernah mengatakan golput itu tidak boleh, gitu kan? Karena itu haknya dia, individual. Kenapa bisa diharamkan? Saya selalu tidak setuju kalau ada orang mengatakan haram orang golput. Gimana caranya haram? Alasannya nanti kalau anda tidak memilih maka banyak orang yang memilih. Itu urusan dia memilih, karena ada tanggung jawabnya. Kalau saya nggak bisa, kalau saya memang lihat tidak ada yang kompeten kemudian saya dipaksain harus milih, enggak. Saya nggak akan memberikan suara saya kalau saya lihat tidak ada yang layak, gitu kan. Anda lihat, maksudnya kalau ada orang yang layak pilih saja. Dengan yang penting dia muslim, tapi kalau enggak maka tidak ada masalah. Tentu kalau kita bicara sistem demokrasinya itu berbeda lagi. Sistem barat yang banyak sekarang digunakan, yang ringkasnya adalah orang yang paling banyak duitnya, paling banyak suaranya jadi pemimpin walaupun dia tidak pintar, gitu kan, walaupun dia tidak layak. Itulah sistem yang ada. Maka siapa kira-kira orang yang paling layak di antara mereka, itu yang anda pilih, kan gitu. Kemudian pandangan Islam, sebenarnya Pancasila sesuatu yang biasa saja ya, sebagai ideologi negara, bukan hal yang merupakan prinsip dasar, gitu kan. Dan ada di situ kalimat tauhid kan. Ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid sebenarnya. Artinya Indonesia ini harus mentuhankan satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau tidak salah dalam Piagam Jakarta itu kan dulu begitu. Memang dasarnya itu adalah
Ya, disusunnya itu dari hukum-hukum Islam dasarnya, gitu kan. Kalau itu cuma sebuah prinsip atau ideologi negara yang sifatnya tidak bertolak belakang, ini kan masuk dalam kanun wad'i, peraturan pemerintah kan. Saya sudah jelaskan, kalau ada hukum, ada syariat Allah, ada kanun wad'i. Kalau peraturan pemerintah itu kalau tidak bertolak belakang dengan hukum syar'i, bahkan bertemu dari sisi maslahatnya, adanya paspor, adanya KTP, adanya akte kelahiran, adanya ijazah, semua itu ada rambu-rambu lalu lintas, gitu kan, ada SIM. Itu semua tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dalam wahyu Allah, tapi dilihat maslahatnya. Maslahatnya ada nggak untuk maslahat? Bagus nggak? Maka diterapin. Berarti wajib dipatuhi, gitu kan? Sebagaimana firman Allah SWT, ya alladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taati Allah, Rasul dan pemimpin kalian, gitu kan? Dalam hal-hal yang sifatnya peraturan yang mereka tetapkan yang tidak ada di hukum syar'i, hukum Allah, tapi berisi maslahat, tidak bertolak belakang dengan hukum syar'i. Karena ada namanya masalih ammah, gitu kan? Ada maslahat-maslahat umum yang diterapkan dalam agama Islam. Maaf, saya bertanya di luar tema hari ini. Setiap hari saya bekerja mengendarai komuter lain. Bagaimana jika kasusnya ada gangguan kereta dan saya terjebak dalam kereta sedangkan waktu maghrib sudah hampir habis? Apakah sholat maghribnya saya menjamak takhir atau tetap sholat di dalam kereta dengan tayamum? Jika saya sholat dalam kereta, apakah perlu mengulang sholat saya di rumah nanti? Kalau ada peluang untuk sholat di kereta walaupun duduk, gitu kan, maka sholat di kereta. Sholat, jangan tidak sholat, gitu kan. Masya Allah, masih banyak. Pak Yoyo gantiin saya deh. Jam berapa ini? Oh, masih ada. Jadi kalau ada masih ada kesempatan untuk sholat pada tepat waktu. Misalnya kita lagi dalam kondisi duduk kan boleh, di pesawat, di bus, di kereta api itu dibolehkan. Anda perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, busnya nggak mampir-mampir, sholat duduk boleh saja, nggak ada masalah, gitu kan? Karena tidak bolehnya duduk itu kalau tidak ada uzur, gitu kan? Kata Nabi SAW, kalau kalian bisa sholatlah berdiri, kalau tidak bisa baru duduk, kalau tidak bisa baru berbaring, gitu kan? Berarti memang ada uzurnya, dibolehkan. Tapi kalau tidak ada, misal Anda berdiri di kereta api terdesak-desak sama orang, mau sholat bagaimana? Masa mau sujud di ketiaknya orang, gitu kan? Nah mungkin. Jadi boleh Anda jamak takhir. Di sini termasuk ulama mengatakan bolehnya menjamak takhir kalau tidak memungkinkan, memang nggak bisa. Adanya badai, adanya banjir, nggak mungkin, maka dijamak takhir sholat itu, gitu kan? Maka itu tidak ada masalah. Beberapa hari yang lalu saya menemukan, ini sudah, kok terulang lagi? Artikel Injil tadi. Ustaz, saya seorang karyawan swasta, alhamdulillah sudah punya penghasilan. Saya sudah punya niat menikah, tapi untuk menikah butuh uang yang lumayan, Ustaz. Apakah saya berdosa menunda menikah untuk mapan mungkin dari sisi keuangan? Saya sudah bilang ya, hadis Nabi sudah menjawab dan sering kita bahas ini. Wa ankihul akfa'a minkum, menikahlah dengan orang yang sepadan, yang bisa nerima keadaan Anda sekarang, gitu kan? Bagaimana caranya, Ustaz? Pertama berdoa, kedua baru ikhtiar. Ya Allah, putuslah kepada saya seorang pasangan yang bisa sesuai dengan keadaan ekonomi saya sekarang, yang mukmin, yang ini, yang itu, gitu kita jelasin, itu bisa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda melihat nanti mapannya kalau gaji sudah 10 juta, sudah punya mobil Mercy, nggak nikah-nikah, nanti 70 tahun baru nikah, gitu kan? Akhirnya Dajjal keluar belum nikah-nikah. Bolehkah berjualan online dengan menggunakan sistem dropship? Bisa saja, nggak masalah, gitu kan? Nggak ada masalah, insya Allah ya. Yang penting kita transparansi, gitu. Nggak boleh ada kebohongan ya. Jangan bilang gini, ini produk saya, padahal bukan produknya. Dia baru mau pesan, kita pasang foto, ya mau silakan pesan, jelas. Bukan punya saya, bukan punya kita nih, kita baru mau pesanin, nggak apa-apa, jelas dia harus pesan dulu, kan gitu. Tapi kalau kita bilang ini produk saya, ready stock, padahal nggak ada, gitu kan? Bohong, nggak boleh. Gitu. Transparansi, harus transparan dalam bisnis, jujur. Kakak saya bekerja di bank konvensional di bagian legal hukum. Apakah boleh saya memakan makanan yang dibeli oleh beliau? Apakah itu termasuk makan riba? Jika setiap bulan kakak memberi uang kepada orang tua, apakah orang tua saya juga mendapat dosa karena memakan riba? Siapapun dia, saudaraku, mengambil uang dari hasil perbankan konvensional riba,
Kalau Anda tanya saya nggak mungkin cari halalnya di samping boleh apa tuh, nggak ada toleransi, haram haram, hukumnya Allah. Yang makan berarti makan haram, gitu kan? Bagaimana solusinya? Cari tempat lain rezeki, gitu kan? Kenapa harus di situ? Saya belum coba, selalu putus asa, belum coba. Bisa nggak ya? Dapat kerjaan nggak ya? Sama nggak gajinya? Ikhtiar keluar dari yang haram. Kenapa kita masuk dalam kemeluk haram terus ini? Sampai kapan? Mau sampai meninggal makan yang haram? Nggak bisa. Tambah lagi terpaksa dia harus kasih adiknya akhirnya. Dia kasih orang tuanya. Semua dikasih tampiasan makan haram. Nggak boleh. Haram riba, sama haram. Nggak boleh. Jika bernisbat dengan nama ayah yang non muslim dibenarkan, bagaimana jika di kemudian hari diketahui bahwasanya dahulu orang tuanya menikah setelah terlebih dahulu hamil? Haruskah nama ayahnya dihilangkan? Yang rajih Allahu alam iya. Yang rajih kalau itu adalah anak zina, dia adalah anak zina, maka yang rajih, yang paling kuat pendapat tidak boleh dinisbatkan kepada laki-laki yang tadi dia katakan ayahnya itu. Lalu dinisbatkan ke siapa? Yang lebih kuat pendapat ulama dinisbatkan kepada nama Abdullah, Abdu semua, apa saja? Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, artinya hamba Allah. Yang terjadi di Saudi begitu sekarang. Jadi ada satu lembaga dibentuk oleh pemerintah Saudi itu khusus untuk riayah, ya, orang anak-anak atfal, ad-diya', anak-anak yang hilang gitu, yang tidak jelas, anak zina ditemukan di jalanan segala, nggak tahu siapa namanya, dikasih nama oleh lembaga tersebut, lalu dikasih nama ayah, jadi diambil dari nama-nama hamba terhadap Allah, Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, terserah, gitu kan. Lalu dinisbatkan di kota di mana dia dipelihara oleh kantor itu. Misalnya di Mekah disebutkan Al-Makki, di Madinah disebutkan Al-Madani, gitu kan. Jadi di Saudi itu ketahuan, oh ini berarti anak ini dari sana gitu. Dan itu kantor punya tugas oleh pemerintah untuk memfollow up terus orang itu sampai setelah menikah pun, sampai dia sudah tua pun terus di follow up gitu. Ya begitu. Jika sudah terlanjur membagi harta waris, rumah, mobil dan seterusnya secara fardio pada saat setelah ibu wafat, sementara ketika ayah wafat harta tersebut belum dibagi karena masih dipakai bersama, haruskah semua dihitung ulang? Bagaimana jika kami lupa harga atau nilai persisnya ketika harta mobil tersebut dibagi dan pada saat itu ada sebagian harta yang dibagi rata sementara kami semua sepakat gitu. Jadi nggak bisa sepakat, ini bukan sepakat ini. Tetap harus hukum Allah, laki-laki baginya 2 dibandingkan perempuan. Mobil 1 miliar dijual, ada 2 anak laki-laki 1 anak perempuan, ya kan gitu. Berarti yang laki-laki mendapatkan 2 bagian, yang perempuan mendapatkan itu berarti dibagi 5 dulu mobil tadi, berarti 200 juta, masih 200 juta, kemudian setiap laki-laki didobelkan jadi 400 lalu perempuan dapat 200 kan gitu. Jadi memang laki-laki dibagi 2, itu harus begitu. Masalah dulunya pernah dibagi dan sudah terlanjur disamaratakan, maka pasti masih ingat, tidak mungkin semuanya lupa gitu kan. Kira-kira berapa dulu harga mobil 1 miliar, harga rumah 2 miliar, diakumulasi dulu dibagi rata, berarti yang anak perempuan punya kewajiban untuk mengembalikan kepada saudara laki-lakinya, mereka bagi nanti satu sama yang lain, kecuali mereka ridho, sudah deh nggak apa-apa saya sudah hadiahkan. Lalu apa solusinya kalau seandainya saudara laki-lakinya juga ridho? Nggak apa-apa, dia ambil dulu bagiannya, bagian anda adalah 2 miliar, sekarang mau nggak adik-adik ini dikasih lagi karena adik ini cuma dapat 500 juta, ya udah saya kasih dari 500 juta saya, mereka bagi, ya sudah, itu nggak masalah, yang penting dia sudah tahu diambil haknya secara syar'i gitu. Bagaimana hukumnya seorang wanita tinggal sendiri, misalnya kos, tinggal di luar negeri untuk kuliah atau kerja? Bagaimana pula jika berpergian sendiri untuk beberapa hari, misal berjalan bisnis keluar kota atau keluar negeri? Tentu ini bahasan panjang oleh para ulama ya, dan sangat dianjurkan untuk perempuan tidak melakukan ini, tidak menuntut ilmu ya sampai jauh dari keluarganya, dan tidak sampai bekerja yang membuat dia keluar dari tempat dia tinggal gitu kan, karena memang wanita itu selalu dianjurkan dekat dengan tempat tinggal orang tuanya, tempat tinggal kerabatnya, selalu begitu. Makanya kalau safar disuruh ada mahramnya temanin gitu kan, memang begitu hukumnya, hukum syar'inya begitu, tidak ada sesuatu yang mendesak dia untuk itu. Yang harus keluar negeri, tugas, segala itu, bisnis, itu laki-laki sebenarnya. Jadi usahakan tidak keluar dari fitrah itu. Kalaupun harus wanita sekolah atau ini, usahakan di tempat-tempat yang memang tidak jauh dari maharim atau mahram-mahramnya yang ada gitu ya. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Jika orang tua melarang anaknya untuk datang ke majelis ilmu, apakah masih perlu ditaati? Sebab menuntut ilmu hukumnya wajib dan menuntut orang tua juga hukumnya wajib. Lantas bagaimana cara menyikapinya?
Karena sudah beberapa pekan Ana tidak menghadiri kelas bahasa Arab karena ibu saya yang meminta dengan alasan ingin ditemani. Dahulukan ibu, dahulukan orang tua. Majelis ilmu wajib tapi masih di bawah taat kepada orang tua. Saya sudah kasih contoh tuh hari kan, seorang syekh di Jeddah memberikan pelajaran besar kepada kita. Beliau lagi pengajian kayak kita sekarang, ibunya telepon, kering bunyi, diangkat sama dia. Iya ibu, sudah salah jawab salam, langsung ibunya bilang, nak saya butuh sama kamu. Baik ibu, assalamualaikum. Nggak dikatakan maaf saya lagi ta'lim nggak? Baik ibu, ditutup. Maaf jemaah, ibu saya panggil, saya tutup pengajiannya, assalamualaikum, pergi. Ditinggali majelisnya sama dia. Emang begitu, karena orang tua didahulukan, gitu kan? Kalau mau lebih aman, sebelum kita pergi dibahasakan kepada orang tua. Saya ada pengajian ya bu, saya mau ke masjid ini, biar ibu kita tahu jadwalnya, gitu kan? Itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau tetap beliau butuh, lakukan ibu. Allah mengulangi Bapak Ibu sekalian 5 ayat yang sama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. 5 ayat dalam Al-Quran terulang. Ihsana, ihsana artinya berbuat baik untuk orang tua setelah beriman kepada Allah. Karena nuntut ilmu kan bisa dengar kaset, bisa nanti dengan pola yang lain kan gitu, bisa dijelaskan sementara ibu kita dipenuhin kebutuhannya gitu kan. Ada salah satu syekh kemarin, berapa hari lalu saya sempat lihat ya, teman saya dari Saudi kirimin cuplikannya di WhatsApp, kemudian saya buka gitu, kebetulan dia bicara masalah birrul walidain gitu. Masya Allah itu dia bicara tentang luar biasa retorika penyampaiannya. Dia mengatakan, saya sekarang akan doakan di majlis ini, ya Allah angkatlah derajatnya, ampunilah dosanya, ya berikan dia surgamu yang tertinggi, mudahkan semua urusannya bagi yang mau buat jadwal agar bisa temui ibunya seminggu sekali. Mari gitu sama dia. Ayo siapa di sini yang hadir angkat tangan, saya doain supaya bisa jadwalin. Saya Selasa saya ke rumah ibu saya. 5 orang bersaudara bagi waktu makan siang sama dia. Dia bilang, dia cerita gini, ada satu orang urusannya susah gitu. Lalu saya bilang, saya tanya dia, kamu punya orang tua nggak? Mesti ada ibu saya. Baik, sekarang kan waktu makan siang, kamu boleh beli makanan aja ke rumah ibu kamu, makan. Syekh, saya punya urusan penting, coba kamu makan dulu sama ibu kamu. Dia bilang, subhanallah, anak itu lalu kena dalam keadaan bingung, dia beli makanan, dia pergi ke rumah ibunya makan siang sama-sama. Sejam kemudian dia telepon syekhnya, Syekh, alhamdulillah urusan saya selesai. Dan waktu saya lagi makan sama ibu saya, mungkin 10 kali ibu saya doain, semoga urusan memudah nak, kamu sudah makan siang sama saya, Masya Allah kau belikan saya makanan. Ibunya doain macam-macam. Itu susah untuk dibeli tuh, gitu kan? Nggak bisa. Rata-rata teman-teman saya dulu yang cum laude di kampus, itu subhanallah, hampir semua yang saya tanya apa alasannya, selalu alasannya ibunya dan ayahnya. Selalu kedua orang tuanya gitu. Sebelum pergi tes ujian, salaman, ibu ayah doain ya. Dia bilang kadang-kadang subhanallah, di ujian ada soal yang saya tidak tahu, tapi begitu saya duduk menjenuh sebentar, saya coba deh. Ya, seperti Allah kasih pemahaman, jawabannya begini ditulis benar. Gitu. Allah SWT mudahin urusan. Maka jangan sia-siakan kedua orang tua. Bolehkah seorang akhwat melakukan olahraga lari di luar rumah, misalnya di lapangan dengan menggunakan celana yang longgar, dan apakah kondisi tersebut bisa menyebabkan sang akhwat tidak akan mencium bau surga karena dikarenakan berpakaian seperti itu? Olahraga sebenarnya dianjurkan ya dalam Islam, tapi usahakan tetap menjauhi hal-hal yang dilarang, gitu kan? Hal-hal yang dilarang. Mungkin kalau berlari sekarang alhamdulillah sudah ada treadmill, ada macam-macam, orang bisa lari di tempat, lari halaman. Ini bisa untuk apa di lapangan gitu? Jadi kalau kita tanya untuk apa di lapangan, kecuali darurat sekali memang, kalau memang tidak bisa, dan itu pun banyak perempuan di situ mungkin ya. Tapi itu pun kalau saya Allahu alam pribadi melihat masih sangat ganjil ya, lebih baik dia melakukan olahraga-olahraga yang lain yang mungkin masih bisa membantu dia untuk sesuai dengan syar'i. Alhamdulillah wa syukurillah, di hari kemarin saya mendapatkan rezeki dan kabar gembira. Yang pertama, saya dinyatakan lulus tes masuk S2 di sebuah perguruan tinggi negeri di Jakarta. Dan di hari yang sama saya dinyatakan diterima mengajar di sebuah sekolah Islam. Saya sangat bersyukur, tetapi membuat saya bingung. Ini mesti tetapinya nggak ada nih. Nah, karena kedua orang tua saya menginginkan saya lanjutkan S2 yang waktu kuliahnya sama dengan waktu mengajar di sekolah. Dan sebenarnya dari lubuk hati saya lebih ingin mengajar. Saya ingin istikharah tapi saya sedang berhalangan. Bagaimana pendapat Ustaz, saya harus mengikuti kedua orang tua atau mengikuti keinginan hati saya? Ikuti orang tua, insya Allah Allah berkahi biidnillah. Ada sebuah kasus subhanallah di Saudi, saya teringat baru saja. Ada seorang wanita, ini kasus terjadi nyata di Madinah. Jadi akhwat ini terkenal suka hadir di majelis ilmunya ulama di Masjid Nabawi, gitu kan?
Luar biasa gitu, kesolehannya terkenal wanita ini. Punya kecantikan, kepintaran, Masya Allah, keturunannya baik-baik, orang tuanya orang-orang yang mampu gitu kan. Lalu waktu dia sudah mulai ya sampai pada umur tertentu, orang tuanya minta dia menikah. Dan pada saat itu kebetulan pilihan orang tuanya laki-laki yang tidak faham agama. Waktu itu ya, Muslim iya, sholat iya, tapi masih ada pelanggaran-pelanggaran. Dia masih waktu itu disebutkan kisahnya masih merokok. Ya kalau sholat juga masih sholat di rumah, masih sederhana. Tapi karena pilihan orang tuanya. Lalu perempuan ini waktu dia ceritakan kisahnya, dia bilang, saya pada saat itu meminta kepada Allah SWT agar menjadikan menerimanya lamaran laki-laki ini justru karena bakti kepada ayah dan ibu saya. Dalam 3 bulan setelah menikah, itu subhanallah suaminya berubah, tinggalin rokok, sholat di saf pertama masjid karena istrinya tuntun, istrinya sampaikan, istrinya pelan-pelan. Ternyata jadi sebab hidayahnya. Kenapa? Karena bakti kepada orang tuanya. Ini luar biasa ini. Kadang-kadang kita lupa, gitu kan? Jadi pengaruhnya sangat besar. Insya Allah mungkin hikmahnya adalah Anda lebih fokus kan. Kalau kita lagi studi S2 prestasinya bisa lebih cepat. Apalagi di Indonesia kan bisa dipangkas istilahnya ya. Kalau 3 semester itu biasanya seperti pengalaman teman-teman tentunya. Dan saya pribadi juga begitu ya. Pada saat S2 itu kan 3 semester pertama biasanya studi, semester terakhir kan penyusunan tesisnya. Nah tesis ini sebenarnya saya temukan, saya tidak tahu itu pengalaman saya selesai 2 tahun kurang sedikit Alhamdulillah. Tapi ada teman saya lebih cepat sedikit, mungkin sebulan 2 bulan lebih cepat gitu. Saya tanya kenapa akhi kok bisa? Dia bilang saya waktu sementara semester ketiga lagi studi ya spesialis masuk ke masalah ya khusus studinya, itu saya sudah mengajukan judul dan saya sudah mulai nyusun. Udah mulai bisa, jadi kita bisa pangkas. Mungkin kalau anda fokus gitu kan pada saat S2 ini, insya Allah dengan selesai S2 maka lebih mudah diterima ya dengan mengajarnya di sekolah yang sama, misalnya itu di sekolah yang lain. Tapi anda mendapatkan poin plus karena bakti dengan orang tua. Bagaimana menjelaskan tentang perbedaan khilafiyah seperti pada sholat di tahiyat akhir ada orang yang menggerakkan telunjuk atau tidak? Jadi itu sebenarnya khilafnya tentang masalah apakah hadis ini hasan atau dhaif. Yang mengatakan hadis ini dhaif karena ada satu perawinya yang majhul yang tidak jelas, maka mereka mengatakan tidak menggerakkan jari di tasyahud gitu kan. Tapi pendapat yang lain seperti Imam Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini adalah hasan sahih gitu kan. Dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini layak untuk dipakai. Kalau saya termasuk orang yang menggunakan pendapat Imam Tirmidzi rahimahullah karena beliau adalah penulis hadis tersebut dan beliau sudah mengatakan hasan sahih gitu kan. Maka saya mengatakan bahwasanya termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para penuntut ilmu kembali kepada dalilnya saja, kembali kepada dalilnya. Yang penting kalau ada dalil jangan menyalahkan orang lain yang melakukan gitu. Apakah dosa menyukai orang dan sering mengingatnya dan berhubung saya akhwat, apakah saya boleh mengutarakan itikad untuk menikahi ikhwan yang saya sukai itu? Anda bukan menikahi, Anda minta dinikahi ya. Tidak boleh dalam Islam perempuan menikahi ikhwan, gitu kan? Jadi tidak berdosa, gitu kan? Selama memang masih dalam batas koridor, tidak melanggar syar'i, bukan mengkhayal hal-hal yang biologis atau apa, gitu kan? Mungkin seseorang cenderung dengan orang lain, itu biasa terjadi. Gitu kan? Itu pasti terjadi. Maka bisa saja, tapi orang harus bisa mengontrolnya, jangan sampai masuk dalam hal-hal yang haram, gitu kan? Lebih baik kalau dia beristiadah menjauhkan dari pikiran-pikiran seperti ini. Kalau bolehkah dia meminta kepada Allah agar itu jadi jodohnya, bisa saja. Enggak ada yang mustahil. Bukan permintaan yang haram kok. Karena dia soleh, dia solehah, saya minta agar dia jadi pasangan saya, silahkan saja. Enggak ada masalah dalam Islam. Banten dikenal dengan kesenian debus, seni bela diri asal Banten yang mana mempertunjukkan kehebatan seperti tidak berdarah saat dibacot oleh pedang dan sebagainya. Bagaimana hukumnya membudayakan kesenian tersebut? Tidak boleh. Ini menggunakan jin. Bagaimana caranya dibacot dan berdarah? Nabi SAW aja kena punggungnya dihantam dengan pedang berdarah. Nabi, apalagi ini? Nggak ada ikhwan. Jangan pernah belajar ilmu tenaga dalam. Ya. Ini saya sarankan, jangan belajar ilmu tenaga dalam, bela diri biasa. Sudah tenaga dalam dimandikan malam-malam, ditiupkan ini, harus minum ini, itu semua menggunakan jin. Jangan pernah belajar seperti ini. Kalau anda mau tahu indikasinya, belajar ruqyah. Coba ruqyah, pasti anda rasa badan anda panas, karena ada jinnya. Semua ikhwah kita subhanallah yang sudah taubat, sudah belajar sunnah, pernah belajar bela diri, yang tenaga dalam di ruqyah pasti muntah-muntah.
macam-macam. Akhirnya alasannya karena ini, karena itu. Tidak perlu. Kalau ada tenaga dalam, Nabi pertama yang lakukan. Orang Quraisy tenaga dalam terlempar semua bisa. Tapi enggak, perang pakai pedang. Yang begitu dalam Islam, keterampilan yang kelihatan. Jadi nggak perlu, gitu kan? Untuk apa dibacot tidak keluar darah? Mau kita masuk medan perang mau mati kok, berharap darahnya keluar, gitu kan? Jangan sebaliknya. Maka saya sarankan jangan, ya. Tidak perlu dikembangkan. Ustadz mohon dijelaskan kembali hadis yang Ustadz bacakan tadi mengenai seorang ayah mengambil sesuatu tanpa izin anaknya. Apakah seorang ayah masih memiliki hak penuh terhadap anak laki-lakinya meskipun sang anak laki sudah menikah? Apakah ayah memiliki hak terhadap harta yang dimiliki anaknya? Ya, hadisnya sahih. Artinya sebatas si ayah tadi mengambil hal-hal, kan tentu kalau dia ayah ya benar-benar ayahnya, pasti tidak mungkin kan dia mengambil semua harta anaknya. Apa sih yang ayah ambil langsung ke rumah anda? Buka kulkas ambil makanan, paling itu, gitu ya. Paling mungkin kalau tidak ada duitnya minta duit. Dan saya sudah pernah kasih kaidah kan, boleh dipatuhi dan itu adalah hak dia selama bukan kemaksiatan kepada Allah. Sementara kalau ayah anda datang kasih saya mau judi, itu bukan bakti, jangan kasih. Nggak boleh kemaksiatan gimana? Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada hal yang berbau maksiat kepada pencipta. Nggak perlu dipatuhi orang tua pada hal yang berbau maksiat. Kalau tidak bau maksiat maka itu anda berikan. Kalau itu ayah dan itu ibu, mustahil dia akan menyusahkan anaknya. Bahkan bukankah kebanyakan orang tua malah walaupun lapar nggak mau bilang sama anaknya? Banyak terjadi kan gitu. Ya begitu dia tahu, jadi tidak mau korbankan anaknya gitu. Jadi sangat bisa dikatakan sangat sederhana sebenarnya permintaan orang tua itu. Apakah ayah juga memiliki hak untuk meminta anak laki-lakinya menceraikan istrinya bila istrinya tersebut tidak baik? Iya, itu dalilnya jelas. Itu dalilnya jelas. Di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah menikah dengan seorang wanita. Setelah menikah dalam riwayat ini dikatakan Abdullah bin Umar sedikit agak berubah dari sisi kualitas ibadahnya. Maka Umar radhiyallahu anhu melihat anaknya lalu berkata, ceraikan istrimu. Abdullah bin Umar melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kejadiannya begini. Kata Nabi SAW, taati ayahmu. Artinya ceraikan istrimu, gitu kan. Kecuali kalau dia mau berubah. Kalau dia tidak berubah, dia tetap mempengaruhi kau sehingga ibadahmu berkurang, maka ceraikan, gitu kan. Di sini ulama mengatakan berarti kalau ayahnya orang saleh dan memang dia melihat maslahat ya umum, bahwasanya si anak perempuan ini misalnya anak mantunya atau si istri tadi suka kedukun lah, buat hal-hal yang haram lah, gitu kan, membuat suaminya tidak taat kepada Allah, nanti mendidik anak-anaknya yang tidak benar, maka ini wajib, gitu kan. Memang harus diambil langkah, tidak boleh tidak, gitu kan. Tapi kalau dia menyuruh pada hal-hal yang tidak baik, karena justru anak perempuan anak mantunya ini soleha, suka sholat malam, ingatin mertuanya tidak suka gara-gara itu, suruh ceraikan, itu nggak boleh dipatuhi, gitu kan. Tidak boleh dipatuhi karena menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih utama mana, patuh dengan suami atau ibu? Ya tentu suami nomor satu. Kalau bertemu antara hak suami dengan hak orang tua, ibu atau ayah, maka tentu suami didahulukan. Tapi di sini saya akan titik beratkan ya, suami juga harus faham, walaupun syariat menjadikan dia orang nomor satu bagi istrinya, yang memberikan kunci pintu surga istrinya di tangan dia, Allah kasih. Bukan berarti cuman itu kuncinya, tidak. Karena kata para ulama, orang tua juga adalah kunci. Dia suami faham, ajak istrinya untuk silaturahim kepada orang tuanya, ngirimkan hadiah, gitu kan, kasih sesuatu. Itu kan kasih sesuatu. Ini juga banyak anak-anak. Saya subhanallah berapa hari lalu ada yang masuk kepada saya lupa SMS atau WhatsApp yang masuk kepada saya. Itu ada seorang akhwat bilang, Ustadz beberapa tahun lalu ibu saya utang dengan saya, gitu kan, 17 juta karena merawat ayah saya. Saya bingung nih bagaimana si anak bisa nganggap utang orang tuanya, apalagi ayahnya masuk rumah sakit, gitu kan. Lalu dia bilang, tapi suami saya tidak tahu ya kalau jumlahnya seperti itu, suami saya cuma tahu 5 juta. Ternyata suami saya baik, kemudian suami saya melunasi 5 juta itu, mengatakan ini tidak usah tagih dari orang tuamu, ini 5 juta saya bayar. Lalu dia bilang, nah saya niat Ustadz untuk memaafkan yang sisanya. Maksudnya dari awal dimaafin semua, gitu kan. Tapi ini saya niat memaafin yang sisanya karena ibu saya melahirkan saya, ibu saya mengurus saya. Dia jawab sendiri, gitu kan. Lalu saya bilang, tidak ada utang piutang antara orang tua ke anak, gak ada ceritanya. Anda berapa banyak sudah diberikan makanan minuman oleh orang tua gitu. Kita tumbuh besar dari susu, dari makanan, dari minuman. Mungkin kalau dihitung cemil-cemilan kita dari kecil sampai kita balik saja itu sudah berapa banyak uang yang dikeluarkan orang tua kita, gitu kan.
Biaya sekolahnya, beli bajunya, ya macam-macam, biaya rumah sakitnya, apalah, ya semua itu nggak bisa dinilai, nggak bisa dibalas itu. Cukuplah kita di bawah naungan rumah orang tua kita walaupun gubuk. Bukankah kalau lagi hujan lebat lalu ada orang panggil kita, silakan mampir, kita naung gitu setengah jam, hujan selesai kita pergi, kita mengatakan orang itu baik. Bagaimana dengan orang tua kita naung kita di rumahnya bertahun-tahun? Ya, setelah nanti sarjana baru kemudian kita keluar, baru kita sombong punya rumah bagus gitu. Subhanallah, mana yang bertahun-tahun Anda hidup, gitu kan? Dan sisa berapa tahun kita hidup? Nggak ada. Di sini dikatakan apa? Lebih utama dari mana? Karena saya insya Allah mau menikah. Oh, baru mau menikah. Gitu. Calon suami ingin kami langsung tinggal pisah dengan orang tua, sedangkan saya ingin tinggal dengan ibu. Ayah saya sudah meninggal. Ya tetap, memang saya sarankan ya, setiap berumah tangga usahakan rumah sendiri. Jangan tinggal sama mertua. Mohon maaf ini kalau ada yang masih tinggal sama mertuanya, saya sarankan pindah. Bukan berarti mutus silaturahim ya, tidak. Datang tiap hari, kunjungin iya. Karena kalau saya misalnya punya orang tua, istri saya ajak tinggal serumah dengan saya. Ibu saya dan ayah saya punya sistem dan peraturan di rumah itu. Istri saya kan hidup di rumah tangga yang lain ya. Dia juga punya keinginan, mungkin mau tantafasnya begini, mau masak ini hari ini. Ibu saya mau masak yang lain, bentrok nantinya, kan gitu. Sama sebaliknya, laki-laki numpang di rumah mertuanya, ikut sama istrinya, gitu kan? Sama kasusnya. Dia mungkin punya keinginan-keinginan, dia ingin istrinya layani dia kalau pulang kerja, tapi ibunya masih manggil, ayahnya masih manggil, kan jadi kacau. Makanya rumah sendiri, walaupun kontrak, nggak apa-apa, tapi tetap menjaga bakti dengan orang tua. Jadi tetap rumah sendiri walaupun kontrak. Itu saya selalu ditiberatkan, dan di DVD yang saya tawarkan itu hari yang manajemen rumah tangga Islami yang saya ceramahkan itu saya ditiberatkan sekali poin itu. Dosakah apabila kita mendoakan non muslim? Saya selalu berdoa agar ibu saya memeluk agama Islam. Malah dapat pahala. Silahkan Anda doakan. Itu sangat luar biasa, sangat bagus, termasuk bakti dengan orang tua, ada pahalanya sendiri. Ya, jadi doakan agar mereka diberikan hidayah, itu sangat bagus. Seperti kasus Abu Hurairah yang mendoakan ibunya agar masuk Islam. Bapak apa nih? Baik, mau tanya mengenai bacaan atau tindakan makmum apabila ia sadar bahwa imam melakukan kesalahan dalam sholat. Semisal kurang rakaatnya, mengatakan subhanallah. Kalau laki-laki ya, laki-laki mengatakan subhanallah. Kalau perempuan ya itu mereka menepuk ya punggung tangannya, itu yang disepakati oleh jumhur ulama. Allahu a'lam. Kalau tetap saja imamnya ngotot jalan dan Anda yakin memang rakaatnya kurang, begitu salam Anda tambah rakaat Anda. Tapi kalau kita sendiri ragu, ikuti imam. Ragu 3 atau 4 ya, kayaknya saya ragu juga. Imam sudah salam ya, sudah ikuti imam saja. Tapi kalau kita yakin kita benar, maka kita tambah rakaatnya. Ustaz, apa hukumnya seorang wanita atau istri yang kerja dengan karir yang sudah bagus? Apakah masih dibolehkan jika dia Apakah masih dibolehkan jika dia menutup auratnya? Ya pastilah. Dianjurkan memang. Tidak harus tunggu pekerjaannya bagus atau karirnya bagus gitu kan. Tutup aurat adalah wajib, perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hubungannya sama karir kita gitu. Hukum istri yang sudah terlanjur bernasab dengan suami, apa yang harus dilakukan? Apakah namanya kembali ke nama asli atau nama belakang diganti nama bapaknya? Kembali ke nama ayahnya. Dikembalikan kepada nama ayahnya. Allahu alam. Menanyakan nama anak dengan menamakan anak dengan nama-nama malaikat. Bagaimana Ustaz? Contohnya Muhammad Jibril. Setahu saya ada larangannya. Ada hadis yang melarang menggunakan nama malaikat. Itu ada hadis Nabi SAW yang melarang menggunakan nama malaikat. Jadi sebaiknya dijauhi. Jibril, Mikail, Israfil ini tidak perlu digunakan namanya. Ustaz, makna dari surah Al-Imran ayat 102 dan 103 apa ya? Karena ada orang yang berkata tentang hujjah ayat ini secara artinya saja. Bagaimana dengan maknanya Ustaz? Jadi ayatnya sebenarnya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, dan ayat sampai akhir gitu kan. Yang jelas Allah SWT mengatakan orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwanya, dan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah pada talinya Allah SWT, maksudnya persaudaraan dalam Islam. Karena ayat ini turun kepada kaum Ansar di Madinah, itu kan dimana waktu
Nabi SAW datang dan Nabi bersaudarakan antara mereka dengan orang-orang muhajirin, maka turunlah ayat ini gitu. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah gitu kan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian pada saat dulu kalian pernah bermusuh-musuhan, karena Aus dan Khazraj, dua suku Ansar di Madinah dulu berperang gitu kan. Kemudian setelah datang Nabi SAW mereka jadi baik gitu kan. Kemudian Allah menyatukan kalian. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, dan kalian dulu sudah berada di syafa hufrah, sudah di pinggir jurang kehancuran gitu kan, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan itu gitu kan. Jadi ayat ini sebenarnya saya tidak ngerti apa yang dimaksudkan dengan ada orang berhujjah ayat ini secara artinya saja. Saya tidak tahu yang seperti apa maksudnya. Kalau memang dia cuma baca terjemahannya tidak diamalkan itu mungkin lain. Tapi kalau dia menerapkan arti ayat ini, takwa sama Allah, bersaudara, ya niat dengan karena Allah Subhanahu wa taala, artinya diterapkan dalam hidupnya itu boleh saja. Enggak ada masalah. Tidak ada sesuatu yang melanggar. Dikatakan afwan, makna dari dan janganlah kamu bercerai-berai. Apakah makna itu berkaitan dengan cara berfahaman para salafus saleh? Iya, tentu saja. Jangan bercerai-berai di sini maksudnya jangan saling bermusuhan gitu kan. Beda kalau seandainya ada orang ya yang berbuat pelanggaran, orang muslim berbuat pelanggaran, misalnya kata Allah SWT dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma faqatilul ladzi tabghi hatta tafya ila amrillah. Kalau dua kelompok orang mukmin sedang bertengkar, mau berperang, gitu kan? Maka perangilah orang-orang yang perbaiki dulu keduanya. Kalau tidak bisa, lihatlah siapa yang salah, kemudian perangi yang bersalah tadi supaya tidak ada keributan lagi, gitu kan? Sampai Allah SWT memerintahkan kita untuk itu. Jadi kalau ada keributan kita memperbaiki, kita berusaha memperbaiki. Undangan di kantor banyak non-muslim dan suka makan daging yang diharamkan. Bagaimana hukum mencuci wadah yang digunakan? Apakah harus seperti mensucikan najis? Jadi ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan masalah itu ya. Tapi ulama mengambilnya dari hadis masalah anjing. Kan anjing itu kalau menjilat piring seseorang kita itu dicuci dengan ya air. Dan sebagian hadis juga riwayat mengatakan dengan tanah. 7 kali, 6 kali dengan air, 1 kali dengan tanah untuk mensucikannya. Maka ulama menarik kepada semua hewan yang najis di sini, makanan, masakan, masuk dengan cara membersihkan cara tadi. Hadis sholat duha 8 rakaat. Hadisnya hadis sahih riwayat Imam Ahmad, di mana Nabi SAW dikatakan pernah mengerjakan duha sebanyak 8 rakaat. Dan ini sudah ada bahasan juga ya di buku-buku kecil yang saya pernah referensikan. Apa hukumnya uang dari pencairan dana jam sostek? Ya, kalau saya sudah sering bahasakan itu ya. Kalau dia sifatnya asuransi itu ada gorornya. Goror apa itu? Dia sifatnya bisa merugikan salah satu dari dua pihak, atau ada dana yang hilang atau bertambah tanpa sebab. Maka ini semua goror, tidak dibolehkan. Bagian daripada riba. Ya, kalau tidak ada ini maka insya Allah tidak apa-apa. Apa bedanya Isa bin Maryam dan Isa bin Maryam? Beda. Kalau bin itu untuk laki-laki. Ya. Ahmad bin Muhammad itu bin, gitu kan? Kalau ibn itu nisbatnya untuk siapa saja, boleh ayah, boleh ibu. Makanya dikatakan Isa bin Maryam, bukan Isa bin Maryam, gitu kan? Karena ibnu ini masuk boleh nisbat kepada ibu juga. Bolehkah membatalkan sholat fardu karena jamaah di sebelah mengganggu seperti bau badan atau bau mulutnya? Kalau diteruskan tidak akan khusyuk, atau bolehkah menahan nafas dan menutup dengan tangan kita? Kalau Anda sangat terganggu, ya, Anda boleh berhenti sholat dan pindah di tempat lain. Bisa di sekitar situ ya, karena itu sudah sangat mengganggu. Tapi kalau untuk menutup ya atau menahan nafas nanti berbahaya. Ya. Bagaimana caranya kita membaca ayat dengan menahan nafas? Ini sama dengan orang terima HP sambil makan, gitu kan? Apa yang dia mau bilang gitu? Ya. Jadi baik selesaikan dulu. Biasanya ada perkataan kepada anak kecil yang nakal dengan kalau nakal nanti saya sunatin. Apa itu termasuk terlarang gitu? Ya dilarang. Karena seakan-akan sunat itu perbuatan yang buruk di sini kan? Sunat kan perintah Nabi, sunnah Nabi. Masa kalau nakal baru disunat? Kalau tidak nakal, mana? Saya ikut KB, suntik sudah 1 bulan, tapi akhir-akhir ini
kemaluan saya sering apa ini, ke warna merah. Ini harus ke dokter nih. Apakah itu darah haid atau bukan? Sebab keluarnya 2 atau 3 hari sekali. Mohon penjelasan. Ini mesti ke dokternya ya. Mungkin dokter lebih tahu tentang ini. Kalau dalam Islam itu masalah nanti disuntik keluar darah lagi itu Allahu alam. Saya tidak pernah tahu hukum fikihnya masalah itu. Tapi dalam hukum syar'i kalau tiba masa dia haid dan keluar darah berarti dia haid. Dia suntik atau tidak suntik? Bukan begitu. Ada orang suntik KB, memang masanya keluar haid lalu keluar darah, itu tetap dihitung haid dalam Islam. Gitu kan? Tidak ada hubungannya. Jadi tetap saja dia dihitung haid dan ini bisa dikonsultasikan sama dokternya. Sampai sekarang saya belum bayar apa ini? Qadha puasa tahun lalu. Baru saya bayar 10 hari dikarenakan saya sering keluar darah di kemaluan semenjak ikut KB. Bagaimana dengan bayar puasa saya jika masih keluar darah sedangkan sekarang sudah mendekati bulan puasa? Mohon penjelasan. Jadi tetap kembali kepada pemahaman syar'i ya. Dan saya sarankan penanya nanti bisa, kalau tidak salah ada buku pernah saya bawain ya, saya nggak tahu di sini ada nggak. Mungkin ada ya, insya Allah ada. Masalah haid, nifas dan istihadhah. Jadi ulama fikih sepakat, semua buku fikih sepakat itu menjelaskan semua darah yang keluar di luar batas normal atau tanggal normal seorang wanita yang sudah rutin dikenal dengan istihadhah. Artinya bukan haid. Tetap dia mandi suci di akhir masa haidnya, walaupun masih netes darah, misalnya dia biasa rutin 7 hari. Udah ternyata bulan yang depannya karena dia suntik KB keluarnya lain, gitu kan? Maka di luar daripada jadwal rutin dia, itu berarti dia mandi dan dia dihitung istihadhah. Allahu alam. Apabila seorang terkena penyakit waswas di mana bila sholat merasa seolah-olah buang angin sehingga dia mengulang wudunya hingga beberapa kali, pertanyaan sampai berapa kali dia harus mengulang wudunya agar dia boleh meneruskan sholatnya? Kata Nabi SAW ya, khusus masalah ini hadis Bukhari Muslim ya, waktu ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, pertanyaan sama, bagaimana saya kalau curiga ya, merasa saya keluar angin? Kata Nabi SAW, jangan kau berhenti sampai kau mendengarkan suara atau kau mencium baunya. Jadi ada sabda Nabi SAW, artinya itu cuma was-was yang harus dilawan. Kecuali anda sudah pasti memang tahu itu keluar angin lalu anda bilang nggak apa-apa deh, itu kan lain. Tapi ini enggak, memang kalau anda tidak tahu, was-was saja maka dilawan. Apakah dia boleh mengabaikan saja? Ya, tentu saja boleh. Dan ini semua yang bermasalah dengan masalah was-was ini saya sarankan agar anda beli buku yang pernah saya bawa juga, ini bahaya penyakit was-was, itu perlu dibaca. Apakah dalilnya sahih jika seorang istri mengizinkan dan mengikhlaskan suaminya untuk berpoligami, maka wanita ini dapat surga melalui pintu mana saja? Nggak pernah ada hadisnya ini, gitu kan? Tapi kalau dia membiarkan atau bukan mengizinkan ya, sebenarnya karena poligami nggak harus izin istri. Tapi kalau dia mendukung suaminya untuk menyempurnakan perintah agama dengan berpoligami, maka selama suaminya jalankan rumah tangga dengan istri yang berpoligami tadi, istri madunya si perempuan ini, maka semenjak itu pula pahalanya akan bergulir terus untuk dia karena dia jadi penyebab, gitu kan? Jadi selama berumah tangga, nafkah yang dikasih, kasih sayangnya, anak keturunannya nanti sampai menikah lagi, anaknya punya cucu, pahalanya dari perempuan tadi dia penyebabnya. Kan dia penyebab, itu yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang menyuruh pada kebaikan maka dia akan dapat pahala pelakunya. Bagaimana hukumnya bagi seorang istri yang mengizinkan suami poligami dengan wanita yang tidak soleha? Nggak boleh, karena memang juga tidak ada syaratnya, tidak ada dalam hukum syar'i ukhti anda harus diizini untuk poligami, itu pahami dulu. Tapi juga bukan berarti si laki-laki sewenang-wenang mau sembarangan saja poligami, nggak boleh. Kan saya sudah bilang itu dari dua sisi ya. Perempuan tidak wajib diizini oleh suaminya, tapi suami juga tidak punya kewajiban untuk merusak rumah tangganya hanya karena mau poligami, nggak bisa. Poligami yang saya dalam Islam adalah rumah tangga pertama utuh, rumah tangga kedua dibangun, menguatkan rumah tangga yang pertama. Itu poligami yang sehat. Bukan merusak, itu gagal semua itu. Orang kalau rumah tangga, siapa yang poligami dengan membangga-banggakan, saya punya 2 istri, pasti hancur. Nggak bisa. Kalau untuk berbangga-bangga nggak mungkin. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala baru bisa. Dan umumnya orang tidak menyampaikan, udah selesai dia memang menjalankan karena sunnah Nabi SAW. Allah akan mudahin buat dia. Tapi kalau sudah dipakai untuk berbangga-bangga, merasa kayak sebuah prestasi apa? Bukankah anda harus menambahkan nafkah? Bagi waktu lebih banyak, ada kewajiban-kewajiban.
Kata Nabi SAW, siapa yang punya 2 istri dan dia tidak adil dalam nafkahnya, maka dia akan datang sementara sisi salah satu tubuhnya miring pada hari kiamat. Itu kan, dia tersiksa. Itu kan, itu tidak bisa sembarangan. Jadi kalau anda pun mau melangkah poligami, ukhti juga tadi yang niat baik ingin menyuruh suaminya poligami, maka dia tinggal membahasakan, Kak, kalau mau poligami silahkan. Tapi ingat, hukum syar'i saya cuma ingatkan jangan sampai rumah tangga ini terganggu. Jadi usahakan poligami. Wanita yang datang pun itu adalah wanita yang bisa memperkuat rumah tangga yang sudah ada, sehingga menjadi contoh. Sekarang kan selalu ibadah poligami itu negatif, selalu buruk, karena tidak diterapkan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Laki-lakinya terlalu besar hawa nafsu karena ingin berbangga-bangga, perempuannya juga egonya tidak mau menerapkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ketemu. Bagaimana tingkatan dari hadis? Saya mengerti ada hadis sahih dan dhaif, namun apakah ada kategori lainnya? Ada hadis hasan, ada hadis maudhu. Hadis sahih itu semua rijal hadis A, B, C, D meriwayatkan dari Nabi kepada Nabi SAW, semuanya terpercaya. Ini sudah pernah saya jelaskan gitu kan. Kemudian kalau ada di antara mereka yang lemah sedikit hafalannya jadi hasan, lemah lagi atau pernah bohong jadi dhaif, jadi lemah. Kemudian kalau hadis dikarang-karang jadi maudhu. Kitab apa untuk pemula yang belajar hadis? Ya hampir semua buku hadis sebenarnya, tapi kalau saya sarankan kayak yang sedang kita bedah masalah kita hadis Arba'in Nawawi gitu kan. Ada hadis ada buku hadis Arba'in Nawawi kalau tidak salah juga kecil ya. Kalau tidak salah ada ya, sekecil ini juga, itu saya siapin juga. Kalau tidak salah itu ada, itu tulis hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis itu dibaca saja. Itu kan kalau enggak juga anda bisa masuk ke Imam Nawawi masalah Riyadhus Shalihin tentang fadilah-fadilah, itu kan, itu juga boleh. Tapi ingat ya, menuntut ilmu tidak bisa kecuali dengan talaki. Nggak bisa otodidak belajar agama, nggak bisa, harus punya guru. Apakah sama mati syahid di medan perang dengan mati syahid yang apa ini? Apakah sama balasan mati syahid di medan perang dengan balasan mati syahid yang didapat karena mati tenggelam atau mati terbunuh karena membela hartanya? Tidak sama. Tertinggi adalah mati di medan perang. Jadi fadilah nanti dibangkitkan pada hari kiamat, keluar darah dari jasadnya, 70 keluarganya akan diberikan syafaat, gitu kan? Tidak ditanya lagi pertanyaan di kuburan. Ini umumnya pendapat ulama hadis mengatakan yang mati di medan perang. Tapi kalau yang mati terbakar, mati tenggelam, mati karena melahirkan perempuan, mati karena membela kehormatan, ini mati syahid pahalanya. Tapi fadilah yang didapatkan oleh orang yang mati di medan perang tidak didapatkan oleh orang-orang ini. Benar atau tidak? Barang yang digadaikan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan. Kalau digunakan maka termasuk riba. Kalau apa ini? Kasusnya barang yang digadaikan itu diizinkan oleh pemiliknya untuk digunakan, apakah itu termasuk riba juga? Tidak. Kalau diizinkan untuk dipakai boleh saja. Ya, dia menggadaikan mobilnya, dia menggadaikan, itu kan hukum rahan namanya, boleh dalam Islam. Tidak apa-apa menggadaikan sesuatu, gitu kan? Tapi penggadaian ini tidak boleh barang itu dirusak. Kalaupun dia pakai misalnya dengan izin pemiliknya, dia harus tahu. Seperti saya sering bahasakan, jangankan nggak ada ya, anda ngontrak rumah, anda berdosa kalau merusak rumahnya orang. Anda harus serahkan kepada pemiliknya sebagaimana anda kontrak awal. Memang begitu. Kita sewa mobil, harus jaga mobil itu seperti mobil kita. Kalau ternyata tiba-tiba kita kesenggol, kena sesuatu, tabrak atau ditabrak, kita tanggung jawab. Ya sebagaimana anda tidak mau diperlakukan, jangan perlakukan orang lain. Kama tadinu tudan. Kata Nabi SAW, sebagaimana kau perlakukan orang, kau akan diperlakukan nanti dengan hukum Allah SWT. Apakah boleh wali nikah itu paman dan pihak ibu? Dikarenakan ayah dan paman di pihak ayah tidak ada meninggal, sedangkan kakak laki-laki tidak mau. Iya boleh. Ya pendapat yang rajih mengatakan boleh, Allahu alam. Apa benar di setiap manusia mempunyai korin pendamping yang bentuk jin? Ini sudah pernah saya jelaskan ya, ada jin dan ada malaikat. Pada waktu sholat, membaca bismillah terlebih dahulu atau langsung niat lalu takbir? Ya langsung, tidak usah pakai bismillah karena tidak ada perintah baca bismillah untuk memulai sholat, gitu kan? Kalau ada perintah dalilnya baru kita kerjakan. Jadi kita cuma niat dalam hati langsung takbir saja. Pada waktu sholat berjamaah, jamaahnya hanya satu orang, posisinya ada di samping imam. Ketika ada makmum masbuk, dia langsung ikut berjamaah, tapi posisinya ada di pas belakang imam, tapi tidak menepuk punggung si makmum yang di samping imam. Pertanyaan, si makmum yang di samping imam tetap di posisinya atau mundur? Ya, merapat ke makmum masbuk tanpa ditepuk punggungnya, tetap merapat, mundur. Jadi tidak harus tunggu tepukan makmum yang datang ya. Jadi posisi imam, satu orang lagi sholat berjamaah, posisinya tadi dempet karena cuma berdua. Begitu ada orang datang, dia tidak tepuk pundaknya makmum supaya mundur, dia langsung sholat saja di saf belakangnya. Apakah makmum tadi yang sholat sama imam itu harus mundur? Jawabannya iya.
Ya, dia mundur. Kalau memang si tadi makmum yang tadi tidak menepuk punggungnya, jadi bukan syarat harus tepuk punggung, tapi dia harus menjalankan hukum syar'inya. Bagaimana nisbat nasab kepada seorang anak angkat yang tidak diketahui asal usul orang tuanya, misal mengangkat anak dari rumah sakit. Tadi sudah saya jelaskan, nisbatkan kepada hamba Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rauf dan seterusnya. Bagaimana hukum menggugurkan anak di dalam kandungan dikarenakan anak baru lahir tidak begitu lama dan jarak waktu 3 bulan, istrinya hamil lagi, dengan alasan kesehatan dia menggugurkan kandungan tersebut. Kalau sudah bernyawa, Anda bisa tanya dokternya tentu, tentang kandungannya, maka tidak boleh hukum syar'inya. Jadi kan, dan insya Allah kalau memang ada efek-efek negatif pun Allah SWT yang menciptakan Anda dan menciptakan janin itu akan memberikan jalan keluarnya. Kan gitu. Kita harus yakin dengan itu, berdoa kepada Allah SWT, karena prediksi-prediksi manusia ini bisa meleset, tapi hukum Allah tidak meleset. Makanya sebelumnya pun kita mengambil ikhtiar supaya tidak hamil lagi, kan gitu, itu dibolehkan. Seperti masalah hukum azal, mengeluarkan sperma di luar kemaluan gitu kan. Mungkin sekarang dengan program KB mungkin ada spiral dan apalah ya, beragam macam yang bisa dilakukan yang halal. Apakah pernikahan ahli kitab itu sah Ustaz di mata Allah sehingga anaknya masih bisa dinasabkan ke ayahnya? Bukan perkara tersebut sama dengan perzinahan selama masih dalam keadaan kafir? Tetap sah. Kalau ada 2 orang suami istri kafir, orang Nasrani masuk Islam, mu'allaf, begitu sudah syahadat, dinikahin lagi? Enggak. Dianggap sah pernikahan awalnya, nggak ada urusannya dalam Islam itu, kan gitu, tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau dia Islam, kemudian dia nikah sama orang kafir dalam kondisi dia sudah Islam, kan gitu. Perempuan muslimah nikah sama laki-laki kafir sementara dia muslimah, itu nggak boleh, ada hukumnya sendiri. Tapi kalau mereka sudah menikah sebelumnya tetap sah, nggak ada masalah. Apakah ada sholat tahiyat masjid jika kita sholat berjamaah di lapangan atau di aula? Karena saya pernah dengar suatu tempat jadikan tempat yang sholat bisa dikatakan masjid. Kalau dia memang rutin dijadikan tempat sholat, walaupun itu aula, memang sudah kayak diblok untuk jadi musola, maka itu ada tahiyat masjidnya. Tapi kalau dia cuma incidental dipakainya pada saat Jumat saja, pada saat misalnya sholat tertentu ada pengajian tertentu, itu berarti tidak ada tahiyat masjid, gitu kan? Karena tahiyat masjid itu umumnya ulama mengatakan di tempat yang sudah rutin dikerjakan sholat 5 waktu. Ya. Bagaimana yang mengaku Islam tapi masih teroris, membom? Apakah telah batal keislamannya? Kalau kita katakan batal keislaman, tidak juga. Ya, tidak juga saya katakan batal keislaman. Tapi perilaku mereka adalah termasuk bagian daripada dosa besar. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.